utang yang diwarisi Jokowi kan 8.500 triliun. Dan harus dibayar. Dan analisa kita sebagai kawan-kawan gerakan melihatnya, oh pasti negara akan menjual surat utang negara sebagai obligasi, sebagai menutup utang ini. Nah inilah yang tagar Indonesia Gelap, tapi pada fakta dan prakteknya, pejabat-pejabat kita menonjolkan kekayaan. Soal pengambilan kebijakan ini, apakah teman-teman yakin bahwa Prabowo sendiri yang bersama tim kerjanya, atau masih tetap ada intervensi dari presiden sebelumnya? Tapi kondisi masyarakat kekurangan lapangan pekerjaan, dan anehnya... Sebentar, saya potong. Mengenai survei tentang kinerjanya 100 hari ya, itu bertolak belakang dengan kinerja dari menterinya, para menterinya, dengan mengatakan bahwa glorifikasi terhadap Jokowi. Nah, Prabowo apakah sedang menggunakan strategi militernya bahwa suatu saat dia akan mengerangkengkan Jokowi, atau mungkinkah ini akan terus berkelanjutan bahwa memang Prabowo tetap berada di bawah Jokowi? Ya kan sederhana nih Bung Irjan, kalau kita melihat bagaimana orang bilang Prabowo itu pakai strategi militer atau bagaimana, malah kita cara ngelihatnya harus berbeda gitu. Kita melihat Prabowo disandra sama Jokowi. Prabowo malah sebaliknya disandra sama si Mulyono ini gitu loh, sama geng-geng Solo ini. Kan terbukti gitu loh. Indonesia Gelap. Seperti apa Indonesia Gelap yang akhir-akhir ini seolah-olah hampir sama dengan mendung yang ada di Jakarta, bahkan seluruh Indonesia. Aksi getol dari mahasiswa yang terus berapi-api melakukan aksi demonstrasi di jalan raya dan di beberapa tempat di seluruh Indonesia. Saat ini saya sedang berada di Jaksel, di salah satu sekretariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia bersama Korlap Gemeni Jaksel. Bro Dendi, apa kabar bro? Set ya? Set. Tampaknya mukanya segar sekali ya. Rambutnya keren bro. Siap Bang. Pelihara berapa lama nih? 8 tahun. 8 tahun nih? Tahun. Oh, luar biasa. Bro, ini akhir-akhir ini nih, Indonesia Gelap ini nih sepertinya sesuatu yang sangat dramatis ya, yang terjadi di Indonesia. Kenapa mahasiswa begitu getol dengan hashtag ini? Kasih nih Bung Irjan, terkait Indonesia Gelap ini kan memang ini kan tagar yang sangat fenomenal ya di 2 minggu terakhir ini sebenarnya. 2 minggu terakhir ini tagar yang sangat gelap, sehingga muncul reaksi atau gerakan atau perlawanan ya, aksi-aksi yang di mahasiswa yang hari ini menjadi simbol, menjadi satu tagar perlawanan dan muncul di beberapa daerah. Nah kita kan, saya kan selaku ketua Gemeni Jakarta Selatan kan, kita termasuk pertama kali aksi di Jakarta kita, karena waktu awal kita kan lihat situasi negara tidak baik-baik saja sebenarnya. Ada situasi negara yang mengalami krisis secara ekonomi, krisis secara politik. Nah, merespon situasi ini semua kan kita kan kawan-kawan akhirnya melihat bahwasannya awal dari gas LPG sebenarnya, kelangkaan gas akibat kebijakan Menteri Bahlil yang sebenarnya bergulir dengan beberapa paradoks seperti efisiensi dan sebagainya. Ya? Terus orang merespon terkait apa? Kabinet merah putih yang sangat gemuk, tapi ternyata dia gizi buruk gitu loh. Nah, ini yang menjadi polemik juga kan ya, soal program populis atau gimana? Ya, sebenarnya kan kalau kita ngelihat dari zaman SBY sampai sekarang itu kan demokrasi populisme kita ini. Ya. Artinya kan program-program populis ini, Prabowo ini kan udah kepala tanggung sebenarnya. Karena dia menjanjikan apa makan siang gratis MBG, akhirnya membutuhkan duit di situ. Membutuhkan duit 1 tahun itu 100 triliun. Sedangkan kita kan APBN kita kan kolaps sebenarnya. Ya. Terus kita jatuh tempo utang, harus bayar utang. Iya. Terus kabinetnya gemuk. Nah, yang akhir-akhir ini kawan-kawan di Jogja itu sempat melakukan kritikan bahwasanya ya kabinet busuk lapar, gemuk tapi busuk lapar. Artinya kan kabinet yang banyak orangnya tapi nggak berfungsi gitu loh. Membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Ya, dari situlah lahirlah tagar Indonesia Gelap. Indonesia Gelap. Ya. Okay. Nah, sekarang mengenai tagar Indonesia Gelap itu dihubungkan dengan persoalan kabinet yang gemuk ya, dengan adanya efisiensi anggaran ya, khususnya di bidang pendidikan. Ya. Ya. Lalu dialokasikan ke makan siang gratis. Makan siang bergizi gratis. Makan bergizi gratis ya. Katanya sih gizi. Katanya seperti itu ya. Tapi ini akhir-akhir ini ya di daerah Indonesia Timur malah melakukan aksi protes karena khususnya di Papua pedalaman. Ya. Nah, kita melihat ya saya juga scroll melihat beberapa informasi, ternyata tidak semua masyarakat Indonesia khususnya anak-anak sekolah ya, mereka menerima. Ya sekarang kira-kira kan kalian bagaimana? Gitu? Kita kan melihat hari ini kan orang akhirnya melihat kan kita khususnya kita Indonesia Timur ya, kawan-kawan di Papua artinya melakukan bahkan dari anak SMP malah SD SMP melakukan protes halal itu dan sudah begitu
Ya kan kita kan sama-sama tahu lah, kita di timur kan sekolah dari pagi sampai jam 1. Jam 1 ya. Nah, terus kita kalau pergi sekolah kan kebiasaan, kalau saya waktu kecil waktu sekolah di kampung itu kan pagi makan. Kalau jam 10 kan makan bergizi keras itu kan jam 9 10 sebenarnya. Jam 1 pulang pasti di rumah siap makan. Artinya kan ini kan program ini kan memang dibilang baik tapi nggak kontekstual gitu, nggak sesuai dengan realitas yang ada gitu. Kalau di Jakarta kan full day sekolah. Ya, full day. Di sini kan sekolah full day, dia sampai Jumat sekolah, Sabtunya libur segala macam. Ya karena kurikulum merdeka yang berlaku sekarang ya. Nah, itulah yang terjadi, dan kita merasa bahasa yang efisiensi ini kan bahasa pemerintah. Tapi pada prakteknya kan terjadi pemotongan sebenarnya ini. Akibat apa? Akibat kita kolaps APBN, program populis yang dijalankan oleh rejim Prabowo Gibran ini. Dan dari situ kan kita bisa ngelihat gitu loh. Kemarin sempat sebelum rame kan Luhut pernah berbicara secara langsung kan. Oh, duit 500 triliun habis buat bansos tahun lalu dan salah sasaran. Nah, pada faktanya 500 triliun yang ngomong sama Luhut itu sebenarnya itu kan bisa membiayai MBG sampai 5 tahun. 5 tahun. Duit itu kemana sekarang? Dan itu tanpa sepengetahuan Menteri Sosial waktu zamannya Risma, zamannya Jokowi. Ya. Itu artinya kan Jokowi dalang utamanya di sini sebenarnya. Dan kolaps semua ini akhirnya. Dan utang yang diwarisi Jokowi kan 8.500 triliun. Dan harus dibayar. Dan analisa kita sebagai kawan-kawan gerakan melihatnya, oh pasti negara akan menjual surat utang negara sebagai obligasi sebagai menutup utang ini. Nah, inilah yang tagar Indonesia gelap. Tapi pada fakta dan prakteknya pejabat-pejabat kita menonjolkan kekayaan, melakukan hedonisme gitu loh, melakukan kegiatan-kegiatan yang kaya di tengah situasi rakyatnya lagi susah. Dari pengamatan teman-teman mahasiswa ya, dan teman-teman Organda ya, kira-kira kementerian mana saja ya yang kita katakan ya layaklah untuk dipangkas gitu, yang lebih banyak gitu. Sebenarnya kan begini, kementerian mana saja hari ini kan kalau kita melihat bicara efisiensi, sebenarnya kalau Prabowo itu mengerti, ya pemangkasan menteri ini kan harus dikurangi menterinya kalau memang situasi kan yang bikin rakyat itu marah kan begini. Kita udah kolaps, APBN kita kolaps, ekonomi kita krisis, semua harga-harga sembako naik, kelangkaan. Kok malah pemerintah Prabowo Gibran ini menambah, menterinya dinambahin. Ini kan akibat dari Pilpres, dampak dari Pilpres yang memang koalisi yang dipakai, akhirnya kan bagaimana Prabowo gandeng Jokowi, akhirnya kan Menteri Jokowi, Menteri Prabowo, yang sebenarnya mereka nggak buat kerja bukan untuk rakyat, akhirnya cuma membalikin modal waktu kemarin aja. Selain itu membalikan modal, apakah termasuk politik balas budi? Iya, politik balas budi akhirnya, yang mereka akhirnya nggak pernah memikir bagaimana nasib rakyat. Rakyat hanya digunakan 5 tahun sekali, ajang 5 tahun sekali aja. Nah, ini kan kemarahan sebenarnya. Nah, sekarang kan kita melihat bahwa soal kegemukan di kabinet ya, artinya yang tapi gizi buruk nih. gemuk tapi gizi buruk ya. ya benar, itu masuk akal teman. Nah, sekarang kita lihat soal kegemukan kabinet ini, rata-rata orang yang berada sedang memangku jabatan di kementerian itu adalah orang-orang dari rezimnya sebelumnya. Ya, hampir setengah lah. Rezim M lah gitu ya kita katakan. Hampir setengah ya. Rezim Jokowi. Kira-kira dari seperti itu, soal kekuasaan ya, kita ngomong soal faktor dari kekuasaan ini, bisa-bisanya Prabowo mau disetir, atau soal pengambilan kebijakan ini, apakah teman-teman yakin bahwa Prabowo sendiri yang bersama tim kerjanya, atau masih tetap ada intervensi dari presiden sebelumnya? Kan kalau bahasa kita ya, Prabowo ini kan rezim berbau solo-soloan sebenarnya. Rezim Prabowo solo-soloan ya? Solo-soloan sebenarnya. Artinya kan rezim Prabowo hari ini kan rezim yang tidak terlepas. Prabowo akhirnya kan berpidato yang begitu rakyat itu marah sebenarnya ya. Sebenarnya hidup Jokowi. Di tengah protes rakyat, di tengah protes kawan-kawan mahasiswa dan beberapa rakyat, ASN malahan dosen semua itu lagi mengkritik karena akibat dari pemotongan anggaran tersebut. Di tengah itu Prabowo malah seakan-akan membuat jargon jargon seruannya hidup Jokowi. Nah, ini kan sebenarnya kan orang kira ini sebenarnya siapa yang presiden? Nah, Prabowo ini kan presiden rakyat Indonesia, bukan presiden Jokowi atau presiden geng Solo gitu loh. Nah, ini jadi persoalan. Akhirnya kan dalam masyarakat publik akhirnya melihat ternyata kok Presiden Prabowo ini pidatonya dong yang garang, perbuatannya nggak ada. Misalnya contoh salah satu sebelum ini kan orang selain ramai kritik kan, bahwasannya akan mengejar korupsi kayak Antartika. Ternyata depan mata aja nggak bisa. Tidak hanya kita mengkritik secara rasional rasional bahwa memang yang terjadi sekarang bahwa dampaknya itu multi efek ya, kita katakan multi efek ya, sampai adanya tagar Indonesia gelap, yang kemudian juga ada kabur aja dulu, yang artinya adanya skeptisisme dari masyarakat ya, bahwa pemerintahan sekarang ini kok tidak ada garansi gitu untuk generasi emas 2045, atau katakan teman-teman mahasiswa, bahkan termasuk saya, possibility-nya kecil. Kira-kira teman-teman dari mahasiswa ini nih,
dengan adanya aksi demonstrasi ini, sekian banyak tuntutan mahasiswa, kira-kira apa yang menjadi harapan dari teman-teman mahasiswa melihat pemerintahan Prabowo seperti ini? Bahkan sampai 2-3 hari belakangan ini, belum ada respon dari Pak Presiden ya, mengenai aksi demonstrasi. Ada responnya dasmu katanya. Itu kan di hari ulang tahun Gerindra ya? Ya. Oke. Tapi kan itu pasca itu kan baru ada demonstrasi ya. Artinya ya saya pikir diksi yang dipilih oleh seorang presiden itu ya cukup kontroversial menurut saya. Tapi it's okay lah kalau diambil dari sisi jenaka aja gitu. Melalui pertanyaan saya tadi, kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Ya sebenarnya kan kalau kawan-kawan generasi saat ini, artinya kan kawan Gen Z, ya generasi milenial, generasi Z, bahkan generasi strawberry, ya itu kan memang mereka kan sebenarnya kondisinya gini loh, bahwasannya kondisi negara saat ini kan sangat carut marut sebenarnya. Toh orang belajar sepintar-pintar seperti apapun, yang dipanggil kan influencer, artis, yang sebenarnya itu bukan pakemnya gitu loh. Terus kan yang dipertontonkan itu terus sama rejim. Di tengah situasi kok rakyat dibuat kelangkaan gas, terus harga sembako naik, terus terjadi efisiensi gitu loh. Nah, efisiensi terjadi di terkhusus di pendidikan. Yang memang bagaimana rejim sendiri mencanangkan bahwasannya 2045 Indonesia emas. Kan kekhawatiran anak muda kan emasnya yang di mana nih sebenarnya? Kan pendidikan ini sebagai penopang sebenarnya. Kalau kita belajar dari negara-negara maju itu kan pendidikan yang paling terpenting. Bahwa bagaimanapun manusia ini bukan sekedar SDM gitu loh. Manusia ini harus dia menjadikan satu manusia yang kualitas sehingga negara ini menjadi kualitas. Kalau manusianya kualitas, bagaimana negara itu berkualitas? Nah ini kan akhirnya kan ketika ada hashtag kabur aja dulu, orang dipersoalkan tentang nasionalismenya. Terus ini harusnya kan rejim hari ini berpikir nasionalisme itu bukan tumbuh hanya karena orang akhirnya ngomong hidup Indonesia. Enggak kayak gitu. Kesejahteraannya layak, secara ekonomi, secara politik rakyat itu dijaminkan. Kan kalau misalnya kita di game ini kan selalu mempelajari bahwasannya demokrasi itu bukan tujuan. Tujuan kita bernegara hari ini adalah kesejahteraan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan kita bernegara. Kalau nggak ada itu, jelas nasionalisme itu jangan dipertentangkan dia seakan-akan ketika ada hashtag kabur aja dulu. Kok orang dipertentangkan, kok itu nggak nasionalisme segala macam. Nah, dipertanyakan lagi negara terkhusus pemerintah ataupun negara ini mempersiapkan pekerjaan yang layak. Sekarang contoh aja lah, kemarin kita misalnya Prabowo kan surveinya meningkat. Survei apa? Survei Prabowo kemarin meningkat 80,9%. Survei kinerja ya? Survei kinerja kerja 80%. Dan itu di 100 hari awal itu rekor gitu loh. Tapi kondisi masyarakat kekurangan lapangan pekerjaan dan anehnya sebentar, saya potong. Mengenai survei tentang kinerjanya 100 hari ya, itu bertolak belakang dengan kinerja dari menterinya, para menterinya, bahwa menteri itu adalah bawahan presiden. Itu menurut Bro ini itu survei itu kredibel nggak gitu? Ya kita kan kalau kita bicara secara teoritis ya bolehlah kawan-kawan Kompas terutama yang bisa mengatakan itu kredibel. Tapi kan angka itu kan nggak bisa realistis dengan kondisi. Angka itu bisa aja menggunakan metode ini bisa aja. Tapi fakta lapangan kan berbeda. Masyarakat contoh Indonesia ya, ini ciri-ciri masyarakat kita. Kalau ditanya sebelum ada tagar Indonesia Gelap akhirnya protes akhirnya rame-rame itu kan survei dulu. Masyarakat ditanya, kalau mengenai kepuasan terhadap pemerintah puas. Tapi ada lapangan pekerjaannya nggak ada. Ini kan sangat kontradiktif sebenarnya. Ya, ironis lah. Ini yang sebenarnya terus Prabowo akhir-akhir ini kan menteri-menterinya yang nggak jelas, staf-susnya juga yang nggak jelas. Total sekitar 100 lebih. Toh negara-negara maju, kayak Argentina, Vietnam itu kan efisiensi yang mereka menggunakan itu pangkas menteri kementerian. Terus semua lembaga staf itu dipangkas sebenarnya. Karena harus dipangkas dari atas dan itu memberi contoh untuk rakyat gitu loh. Harusnya kan begitu, apalagi kita masyarakat Indonesia ini kan punya budaya pemimpin itu harus memberi contoh. Nah, jangan menjadi kritik itu, jangan menjadi suatu ancaman gitu loh. Rakyat itu nggak harus memuji-muji itu gitu loh. Kalaupun rakyat itu kritik, itu bagian dari kecintaan dia. Kalau sampai dia nggak mengkritik, terus kalau kita sengsara terus gimana? Nah, ini ada satu yang agak kebingungan dari para menteri, terus para staf-sus presiden merespon situasi ini, merasa orang tuh nggak punya nasionalisme. Ini kan aneh gitu loh. Selain dari itu ya, saya juga mendengar kemarin bahwa dalam pidato Prabowo yang mengatakan suatu komparasi ya negara Indonesia dengan Timor Leste. Komparasi antara jumlah menteri di Timor Leste sama banyak ataupun hampir setara dengan Indonesia. Nah sekarang kan kita lihat fakta bahwa Timor Leste sampai saat ini tingkat kesejahteraan masih terus mendapat support dari berbagai belahan dunia ya. Dan ada isu lagi bahwa Timor Leste mungkin akan bergabung lagi ke NKRI. Ya, kira-kira dengan adanya kementerian yang gemuk ini ya, teman-teman mahasiswa melihat. Pertanyaan tadi saya pertama, kira-kira kementerian mana yang pangkas ya tadi? Masih relatable ya, satu sama lain.
Nah, persoalan anggaran efisiensi. Maksud saya bahwa kira-kira anggaran di kementerian mana yang layak dipangkas? Yang terlepas dari sekian banyak yang sudah luput dari itu. Nah, sebenarnya ada berapa lembaga, sekitar 6 atau lembaga yang nggak dipangkas kan, militer, terus BPK, terus ada lembaga keuangan negara yang bisa audit BPK. langsung ini. Ini kan yang nggak dipotong. Ya karena memang itu kan ya udah terbiasa Indonesia itu bagian sandera semua nantinya. Mereka kan yang BPK, mereka kan mengaudit itu. Nah ini yang nggak dipangkas. Termasuk kepolisian yang akhirnya juga nggak dipangkas juga sebenarnya. Nah saat ini kan ketika kita lihat kalau ditanya menteri mana yang harus dipangkas, ya kan mungkin hari ini kan masyarakat kesal terhadap Bahlil. Ya mungkin orang akhirnya cuma bertuju kepada Menteri SDM Bahlil contohnya. Tapi kan pada kondisinya yang kita ingin itu ketika bicara kita di krisis ekonomi harus efisiensi itu. Termasuk kabinetnya juga. Kabinetnya juga harus dikurangin. Jangan kabinet yang dari awal kita katakan itu balas budi gitu loh. Ya. Ini politik balas budi dari Prabowo. Dan sampai Prabowo dengan gagalnya hidup Jokowi gitu loh. Itu kan miris gitu loh bahwa kondisinya Prabowo. Kok ini Presiden Prabowo kok lebih takut kepada Jokowi bukan takut pada rakyat yang hari ini menuntut bahwasannya bagaimana negara harus menjamkan lapangan pekerjaan, kesejahteraan, pendidikan yang baik biar Indonesia yang diganyang-ganyang itu Indonesia emas jangan menjadi satu generasi yang cemas dan bonus demografi ini bukan menjadi musibah atau bahkan malah petaka. Kan itu yang jadi problemnya. Kalau ditanya misalnya menteri mana kemarin, akhirnya kan kemarin kan menteri pendidikan itu kan mengundurkan diri. Nah, karena dia banyak beberapa protesan. Tapi pada kondisinya yang kalau kita lihat ini kan kolapsnya negara ini kan akibat dari rejim-rejim sebelumnya. Ini kan misalnya contoh gas LPG itu kebijakan dari era Jokowi segala macam. Nah, terus sampai pada pemotongan anggaran. Ini kan kolaps dari zaman Jokowi. Uang habis di Pilpres. Dan kita harus jujur akan itu. Bukan kita ngomong ini dengan terus Jokowi mengatakan ini orang kalah Pilpres. Nggak ada hubungannya lagi. Kita hari ini mengakui Prabowo sebagai presiden. Tapi jangan yang akhir-akhir orang melihat kan Prabowo ini kan kok jadi kayak Prabowo ini dibawa menjadi boneka Jokowi. Siapa yang presiden? Ya itu kan yang hari ini kok masyarakat itu ngelihat. Berarti itu skeptisisme dan adanya dualisme dalam suatu kepemimpinan di negara. Ya kalau kita bilang dualisme ya bisa jadi, tapi kan masih persoalan perspektif ya. Karena tapi itu menjadi fakta sebenarnya. Ya fakta hukumnya menjadi fakta tidak bisa dibantah di lapangan kan. Prabowo sendiri yang membuat itu. Hidup Jokowi itu loh maksudnya. Artinya adanya glorifikasi gitu kan. Berbasis pada pengalaman sebelumnya tidak terjadi seperti itu ya. Nah, tapi pada masa transisi di pemerintahan yang sekarang ya memang salah satu kita katakan ya agak aneh gitu. Iya, 100 harinya aneh. 100 hari itu aneh. Banyak banget penolakan. Artinya kan harusnya Prabowo tuh introspeksi diri gitu loh. Jangan juga di tengah kritikan kan yang bikin orang marah kan di tengah efisiensi kan Deddy Corbuzier yang dijadiin kan. Itu kan yang bikin marah-marah masyarakat kan. Influencernya bertambah dari sebelumnya. Bertambah gitu loh. Ya bertambah. Dengan bertambahnya influencer ini kira-kira. Sekarang gini Om aja lah. Om ini kan kita sekolah tinggi-tinggi. Orang banyak jadi profesor. Banyak orang pintar di Indonesia. Tapi kok nggak dipakai gitu loh. Kok negara lebih memilih buzzer. Terus di Kominfo. Terus si Menteri Kominfo, Komdigi sekarang ya. Mutia bilang, saya nggak tahu dia dulu pernah jadi buzzer Jokowi. Kan bagaimana loh sekelas negara dan mengatakan itu. Ya. Artinya kan negara ini kan menjadi pekerjaan harus profesional gitu loh. Tuh bilang nggak tahu gitu loh ketika ada publik membicarakan itu. Nah ditambah ketika nongol kritikan yang semakin tajam, situasi perlawanan muncul dari Sabang sampai Merauke. Nah rejim malah bilang nggak semut, apalagi mulutnya Luhut. Wah itu mulutnya Openg itu jahat. Merasa dia yang paling berbuat untuk negara ini. Yang gelap itu kau katanya. Luhut ini kan apa? Koordinator ekonomi ya? Dewan Ekonomi Nasional. Dan juga penasihat presiden. Responnya begitu loh terhadap kritikan gitu loh. Dan dia berapa kali dia mengatakan itu, dan dia merasa dia yang paling berjuang gitu loh untuk negara ini gitu loh. Mentang-mentang karena dia Kopassus segala macam. Ya nggak bisa begitu gitu loh harusnya. Harusnya kan merespon kritikan dari masyarakat. Itu tuh baik gitu loh, harusnya responnya dengan positif. Karena nggak selama kritik itu tuh menjatuhkan. Toh masyarakat itu mengkritik itu kan karena dia cinta ke negara ini. Kalau orang merasa ya baik-baik aja, ya rusak-rusaknya negara diam aja. Itu kan baru kita mempertanyakan gitu loh, kok hari ini diam gitu loh. Nah, itu bagi kita kan hari ini ketika situasi yang sangat parah, krisis, hari ini ada kesadaran dari kawan-kawan mahasiswa merespon situasi ini kan, ya benar gitu loh. Dan kalau memang kita melihat ternyata, oh Indonesia ini banyak kabinet dibandingkan dengan Timor Leste, enggak apple to apple negara sebesar Indonesia. Enggak apple to apple gitu, Amerika aja sedikit. Toh Trump itu gentle gitu loh, presiden itu begitu gentle gitu, setelah itu memutuskan langsung di depan Biden gitu loh, bahwasan dia menghabisi semua keputusan 200 kebijakan Biden itu langsung dihapusin di depan Biden langsung gitu loh. Nah dan dia akhirnya
staff-staffnya zamannya Biden itu yang merasa dia mengganggu dia di dalam pemerintahan, langsung disikatin, dipangkasin semua. Itu presiden gentle gitu loh. Ini di Indonesia enggak, malah menjadi bersih tubuh, mereka berkolaborasi, balas budi, yang dikorbani rakyat. Ya ini yang kondisi ini yang terjadi gitu loh. Nah ini yang menurut kita begitu parah gitu loh, sehingga kita melihat kan bagaimana hari ini kan ada sampai kita sebelum Indonesia gelap banyak perlawanan dari rakyat, adili Jokowi. Kan adili Jokowi ini kan demi menyelamatin Prabowo sebenarnya, bukan menyelamatin Prabowo secara individu ya. Sebagai presiden dia punya marwah, dia punya wibawa sebagai presiden. Kayak yang kemarin menjawab kritik dengan dasmu, hidup Jokowi. Tapi presiden hebat. Ada beberapa komentar orang ya mengenai bahwa Prabowo mungkin sedang menggunakan strategi militernya gitu ya. Approaching beliau kepada Jokowi, adanya glorifikasi kepada Jokowi kemarin. Ya, hidup Jokowi gitu kan. Tapi sebenarnya demokrasi mati suri gitu. Disebut hidup tapi demokrasi fakta yang di lapangan sekarang ya, dengan mengatakan bahwa glorifikasi terhadap Jokowi. Nah, Prabowo apakah sedang menggunakan strategi militernya bahwa suatu saat dia akan mengerangkengkan Jokowi, atau mungkinkah ini akan terus berkelanjutan bahwa memang Prabowo tetap berada di bawah Jokowi? Ya kan sederhana nih Bung Irjan, kalau kita melihat bagaimana orang bilang Prabowo tuh pakai strategi militer atau bagaimana, malah kita cara ngelihatnya harus berbeda gitu. Kita melihat Prabowo disandra sama Jokowi. Prabowo malah disandra sama si Mulyono ini gitu loh, sama geng-geng Solo ini. Kan terbukti gitu loh. Coba Om bisa perhatiin hari ini kan lembaga-lembaga hukum yang sebenarnya ketika Prabowo berpidato bahwasanya saya akan mengejar korupsi sampai ke Antartika sama yang kubur segala macam. Kan perangkatnya yang digunakan adalah perangkat hukum. Kejagung, KPK, terus kepolisian. Kan dari ini kan berada masih geng-geng Solo gitu loh. Sigit, Burhanuddin, orang KPK itu kan di zaman Jokowi. Sebenarnya kan nggak boleh KPK di zaman Jokowi sebenarnya. KPK itu harus dibawa presiden yang naungin sekarang. Sehingga presiden mampu, ketika presiden ingin memberantas korupsi, dia mampu menggunakan alat itu. Nah hari ini akhirnya orang melihat bahwasannya KPK hari ini ya, ke lembaga hukum hari ini ya, hanya melindungi Jokowi. Banyak kan laporan kan terkait keluarga Jokowi sebenarnya. Tapi terlepas dari itu, bro, anak HI ya mempelajari soal hukum di Indonesia ya, hubungan internasional, dan juga secara keseluruhan sosial politik ya. Apakah KPK itu masuk dalam lembaga pemerintah kah atau lembaga negara? Jadi kan kalau sekarang itu lembaga sekarang begini Om, kalau kita pakai kajian HI, justru saya ini mengkhawatirkan Prabowo itu mampu sampai 3 tahun nggak? Karena situasi sangat krisis Om. Nah situasi kita ini kan contoh undang-undang Minerba hari kemarin disahkan, di tengah undang-undang Minerba ini undang-undang kilat. Undang-undang kilat dan dinongol dari pemerintah tapi pura-pura disuruh balik. Ya karena mereka menguasai parlemen. Plus undang-undang Minerba muncul kan di tengah orang semua sibuk terhadap efisiensi. Nah, undang-undang Minerba ini muncul. Nah, undang-undang Minerba ini untuk siapa? Kan kawan-kawan akhirnya melihat bahwasannya kemarin kan yang menjanjikan izin tambang ini ke ormas ini kan Jokowi, bukan Prabowo sebenarnya. Nah, makanya kita bilang ini semua kebijakan warisan dari Jokowi. Dikasih ke kampus. Nah, bahasanya izin ke kampus ini bahasanya dihapus teman dikasih pemanfaatan. Tetap aja sama aja. Artinya apa? Kita melihat bahwasannya kepentingan kemarin di Pilpres Jokowi ngomong itu adalah elektoral. Sekarang pengamanan. Nah, sekuritasnya ya pengamanan kampus karena kan nanti akan lawan kampus kebijakan dan ketika mahasiswa itu melawan dibungkam dari kampus. Ini kan situasi hari ini kan ngelawan gitu loh. Yang mampu mengkritik terang-terangan rejim hari ini kan selain segelintir rakyat kan kawan mahasiswa yang memang masih memiliki idealisme, memiliki keberanian. Kan terang-terangan gitu loh. Bahwa mengkritik rejim hari ini. Nah ini kita melihat ini warisan Jokowi semua. Nah ketika undang-undang Minerba ini sah, kalau kita pakai kajian HI, Indonesia ini kan dibawa ke Cina dari zaman Jokowi. Kan kita lihat sendiri waktu putusan MK, Jokowi berada di Cina loh. Berada di Cina. Nah artinya apa? Ketika Jokowi berada di Cina, indikasi kita kan jelas. Ini undang-undang Minerba ini waris Cina. Karena apa? Semua orang hari ini tergiur bahwasannya Cina bisa terhegemoni, bisa melawan Amerika. Dari mananya? Toh kayak Cina itu barang murah. Ketika pajak ini naik, kita ini kan pakai dolar semua belanjanya. Tetap kita pakai dolar semua kok. Nah ketika Trump itu menggunakan proteksionisme, terus dia menaikkan pajak 100% dan kemarin terakhir 150%. Dan apa dampaknya buat kita? Mungkin elit nggak merasa rugi, mereka merasa itu strategi politik. Tapi rakyat yang kena dampak. Daya beli menurun, dolar akhirnya naik, rupiah kita naik gitu loh. Makin naik. Sekarang bahkan sudah melemah sebenarnya. Akhirnya melemah. Dia melemah dalam konteks bahwa semakin tinggi. Nah kita yang kena dampak daripada itu semua. Dan apa yang nanti kita terjadi kalau kita pakai kajian secara HI, bacaan secara geopolitiknya, Cina itu kan barang murah. Dan apa yang dia murah? Dia ngambil semua bahan mentah ambil dari kita.
Toh kita ini kan harus berpikir menyelamatkan bangsa kita, bukan memikirkan pertarungan antara Cina sama Amerika. Biarin aja. Toh kita harus memikir kedaulatan kita. Yang terjadi kan itu hari ini. Toh undang-undang minerba kan sebelum ada undang-undang minerba aja, pengamanan pengawasan untuk terkait tambang mineral dan batu bara ini, itu kan nggak efisien gitu loh. Ditambah lagi, ini tambah dan dikasih ke UMKM, dikasih ke ormas segala macam. Makin rusak pengawasannya. Berarti Dan di secara sini, ekonomi berarti perang ekonomi ini antara Indonesia dan Cina versus Amerika. sekarang gini loh, pertarungan perang dagang antara Cina sama Amerika. Ya. Itu kan narasi publik hari ini. Bahwasan orang mengatakan, oh ini bukan lagi unipolar tapi multipolar rakyat ini. Mau itu multipolar, mau itu unipolar, kita sebagai satu negara itu harus memikirkan kedaulatan kita. Nah contoh kayak zaman Soekarno. Soekarno dulu kan hidup di tengah dua pertarungan besar antara Uni Soviet sama Amerika. Tapi dia mampu bekerja sama dua ini. Tapi mereka nggak meras kita gitu loh. Ketika dia butuh membangun nuklir, dia panggil Amerika. Nah, ketika dia butuh bangun pangkalan militer, dia panggil Rusia. Artinya itu loh. Jadi dia nggak mengorbankan. Kalau hari ini kan enggak. Kita belanja pakai duitnya Amerika, kita dikorbankan. Ya. Terus narasinya kan Cina itu barang murah. Toh ngambil kekayaan alam kita. Kita jangan bodoh gitu loh. Jangan terjebak pada ini unipolar, multipolar, hegemoni mereka. Kan undang-undang ini kan fasilitasi Cina. Dan nanti ketika undang-undang minerba ini disahkan, yang nongol di fungsi ABRI. Karena harus kalau kita pakai logika imperialisme atau oligarki kan, ketika tambang itu pertambangan ada punya negara kan dia butuh pengamanan, butuh militer. Nah di Prabowo tuh minta itu kan, ada wacana revisi undang-undang TNI Polri. TNI Polri ya. Memang untuk itu. Nah tapi investasi itu bukan untuk kita, untuk Cina, untuk yang dikatakan kawan-kawan untuk bisa bersaing sama Amerika. Tapi kita dikorbanin gitu loh. Kita jangan bodoh gitu loh kalau bagi Berarti secara tidak langsung bahwa masyarakat rakyat Indonesia sedang menjadi korban dari perang dagang Cina sama Amerika ini. Ya. Baru ironiknya bahwa kita sendiri melakukan playing victim di dalam sini, di dalam lingkaran oligarki kita, katakan seperti itu ya. Nah, kondisi oligarki kita mereka yang paling dirugikan. Oligarki kita ini kan oligarki yang kita bilang kan oligarki yang dari zaman Majapahit sampai sekarang tetap aja sama modelnya. Oligarki yang nggak berinovasi, yang nggak membawa teknologi lebih maju. Kan oligarki kita kan tetap aja pagarin laut. Kan oligarki gimana sih? Oligarki kita ini oligarki masih tradisional, masih dari zaman Belanda sampai sekarang. Masih aja keruk-keruk, tapi nggak bicara inovasi, kemajuan bangsa. Ya mereka akhirnya dengan cara pengambilan kekayaan itu masih cara tradisional. Masih mengkeruk, terus nggak membangun apa lagi. Nah, satu sisi, hari ini kan kalau kita lihat di Amerika kan hari ini kan, kita kan nggak disuka sama Uni Eropa. Ya. Yang paling untung kan India gitu loh sebenarnya. SFO kita diambil dari dia, terus India racik lagi berjual di Uni Eropa. Kita dapat apa dari itu semua? Nah, dan kalau kita melihat lebih jauh lagi kan bagaimana Indonesia dalam kancah hari ini, dampak PPN itu kan perang tarif. PPN itu perang tarif, kita kan ada dampak. Setelah saya mencermati ya soal ekonomi dan juga bahwa Indonesia sebagai penopang SDA untuk Cina ya. Nah, jadi bagaimana tanggapan bro ketika pemerintah berbicara soal hilirisasi gitu kan? Wah, itu pembohongan itu. Nah, sementara melakukan ekspor bahan mentah di luar, yang dimana kita harus menghidupkan hilirisasi di sektor-sektor terkecil, di kampung terkecil. Kan hilirisasi kan versi pemerintah. Pemerintah ini kan bahasanya itu sangat menggiur gitu loh. Efisiensi, prakteknya pemotongan anggaran. Karena akibat APBN kolaps dan dipakai waktu Pilpres. Hilirisasi apanya hilirisasi gitu loh. Kita punya apa sebenarnya hilirisasi? Semua smelter punya Cina. Apa semua kita bergantung kepada Cina? Apa enggak yang dihilirisasi gitu loh? Toh kita kalau hilirisasi kita buat jadi setengah jadi dulu. Ini kan nggak ada sama sekali. Apa yang mau dihilirisasi? Toh kita jual barang mentah ke Cina. Dan kalau kita ngelihat persis itu, Bung, kalau kita mengkaji kenapa kita bilang sangat layak Jokowi tidak adil ya. Kita lihat dari Belt Route-nya Cina. Indonesia terlibat. Indonesia itu nongol PSN. PSN itu akibat Indonesia Jokowi terlibat di BRI-nya Cina. Akhirnya masuk kita di PSN, makanya pagar laut semua nih. Dan sekarang KKP lagi nutupin. Bahwasannya pagar laut ini cukup yang ada di Bekasi sama PIK PSN yang di PIK yang di PSN kan. Yang lain nggak boleh. Padahal kan pagar laut udah banyak sekali di utara pantai Jawa ini. Udah semua. Toh ini harus dibongkar gitu loh. Nah, dan ini aneh gitu loh di negara kita. Makanya kita bilang kan yang ngomong sendiri kan di Tempo kan akhirnya Tempo ngomong wawancara dia sama Aguan. Pak Guan merasa, saya menjalani ini semua karena atas perintah presiden dan menyelamatkan muka presiden. Nah, pengakuan kan jelas dong itu sebagai bukti. Indikasinya yang jelas. Nah, tapi kemarin sidang Aguan, nggak ada media besar berita satupun. Ini hari ini dulu baru saya lihat Tempo mulai berita.
Tapi selama sidang itu nggak ada yang itu. Artinya negara ini ditakluki sama oligarki. Bukti negara ini kalah. Hari ini kan kita kalau sampai Jokowi itu bisa diadili, itu akan menjadi contoh buat generasi berikut dan buat presiden berikut-berikutnya. Jangan kayak gini loh presidennya. Ini kan Jokowi ini kan kalau ditanya, enggak, anak saya enggak masalah itu, dia melakukan hal-hal itu. Dan itu bareng Taipan Cina gitu loh. Yang mereka sendiri ternyata yang hari ini yang membawa Gibran. Dan itu sebagai boneka. Gibran ini kan kalau kita bahas, ini ketua oligarki muda nih. Kan karena kita ngeliat, kita bisa melihat sendiri. Aguan dilindungi habis-habisan. IKN gitu juga sama. Ketika kan coba Prabowo kalau ngomong dasmu kepada oligarki kan keren. Aguan dasmu gitu kan keren gitu loh. Jangan menanggapi kritik masyarakat dasmu gitu kan. Luhut kalau masyarakat kritik gelap. Coba itu di kata-kata itu diluangkan kepada oligarki. Yang terang-terang hari ini mengangkat negara ini. Jangan kritikan dijawab dengan itu. Nah itu yang menurut kita aneh gitu loh. Nah, terakhir nih, saya minta quote terbaik ya, Bro, mewakili semua teman-teman mahasiswa ya, seluruh Indonesia. Kalau untuk kawan-kawan mahasiswa kan sebenarnya gerakan yang lilin yang kemarin sempat kita nyalakan, api yang sempat kita nyalakan itu harus kita gelorakan lagi karena situasi negara dalam saat ini dan negara hari ini kondisinya sangat terpuruk sebenarnya dalam Indonesia ini. Artinya kan api perlawanan ini, semangat ini harus dijaga terus, harus digelorakan terus sehingga rejim kita ataupun oligarki kita hari ini yang mengangkangi negara ini tidak semena-mena gitu loh. Tidak semena-mena menggunakan kekuasaan, menggunakan alat kekuasaan sebagai alat untuk menghisap kita, mengambil kekayaan alam kita. Nah ini sudah seharusnya kawan-kawan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke terus bergerak gitu loh. Jangan sampai berhenti. Karena kita berhadapan sama rejim yang kita bilang boneka. Satu boneka yang menjalani kepentingan oligarki dan kepentingan imperialisme internasional, bukan menjalani kepentingan rakyat Indonesia. Kalau dia berani menjalankan kepentingan Indonesia, nggak ada perlawanan sebesar ini gitu loh. Itu sih kalau menurut saya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Api perlawanan harus terus bergejolak demi kesejahteraan Indonesia, demi Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa.